Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 14 September 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-24, bertepatan dengan Pesta Salib Suci. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Pesta Salib Suci untuk mengenang Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan untuk kita. Gereja merayakannya sambil juga mengenang Santa Helena yang menurut tradisi gereja telah turut berjasa menemukan kembali salib suci Kristus di Yerusalem. Sehubungan dengan ini, ada juga fakta sejarah yang perlu kita ketahui agar semakin memantapkan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, pemberontakan bangsa Yahudi di abad awal mendorong Hadrian, Kaisar Romawi yang berkuasa saat itu, untuk menghapus nama Yudea dan menamakan daerah itu menjadi Syria Palestina. Hadrian juga mengubah nama ibu kota Yerusalem menjadi Aelia Capitolina dan melarang orang Yahudi untuk masuk ke sana. Saat itu Yerusalem, termasuk Bait Allah, memang sudah menjadi reruntuhan akibat revolusi di tahun 70. Kaisar Hadrian meluluh lantakkan apa yang masih tersisa di sana dengan maksud menghabisi agama Yahudi. Hal serupa dilakukannya untuk menumpas pengaruh agama Kristen. Ia meratakan Bukit Kalvari dan membangun sebuah kuil dewa Yupiter di atasnya. Ia juga meratakan bukit di mana kubur Yesus terletak dan membangun kuil bagi dewa Venus di atasnya. Ironisnya, bangunan-bangunan tersebut malah kemudian menjadi tanda dan bukti sejarah akan keberadaan tempat-tempat suci di mana Tuhan Yesus sungguh telah disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari mati. Saudara-saudari yang terkasih, setahun setelah Kaisar Konstantin naik tahta di tahun 312, ia melegalkan agama Kristen di wilayah kekuasaan Romawi. Pada waktu itu, ibunya Santa Helena juga menjadi Kristen. Dengan kuasa dari putranya, di tahun 324 Santa Helena pergi ke Palestina untuk menemukan tempat-tempat kudus sehubungan dengan Kristus dan mengabadikannya dengan membangun gereja di tempat-tempat itu. Demikianlah, ia membangun gereja Nativity di Bethlehem dan gereja Ascension di bukit tempat Yesus naik ke sorga. 2 tahun berikutnya, kuil Jupiter dan kuil Venus dirobohkan. Para pekerja menggali lokasi tersebut dan menemukan kubur Yesus. Saudara saya terkasih, lalu mereka membangun gereja atasnya yang terus dilestarikan di sepanjang sejarah dan yang sekarang kita kenal dengan nama The Church of the Holy Sepulchre di Yerusalem. Demikian pula dengan dibongkarnya kuil tersebut, tersingkaplah lokasi penyaliban Tuhan Yesus di Kalvari atau Golgota. Di sebelah timur lokasi itu, di dalam sebuah sumur batu, ditemukan 3 buah salib
dan plakat kayu yang bertuliskan INRI, Yesus Nazarenus Rec Judaeorum. Menurut tulisan para bapak gereja, ketiga salib dan plakat itu kemudian dikeluarkan dari sumur. Seorang wanita yang sakit parah dan dalam sekarat maut dibawa ke sana. Wanita itu menyentuh ketiga salib itu satu persatu. Setelah menyentuh salib yang ketiga, ia sembuh seketika. Dan dengan demikian orang-orang mengetahui salib yang mana di antara ketiga salib itu yang adalah salib Kristus. Saudara saya terkasih, apa gunanya kita mengetahui kisah ini? Yang pertama, kita dapat mengetahui lokasi otentik Bukit Golgota dan kubur Yesus. Sebab dewasa ini, di Yerusalem ada lokasi lain yang diprediksikan oleh sejumlah orang di abad ke-19 sebagai lokasi Golgota dan kubur Yesus. Namun, biar bagaimanapun, prediksi baru tersebut tetaplah tidak cukup didukung oleh fakta historis. Lalu yang kedua, ditemukannya lokasi penyaliban Yesus dan kayu salibnya membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh pernah mengambil rupa manusia dan telah disalibkan untuk kita. Akhirnya, yang ketiga, perayaan salib suci mengingatkan kita akan begitu besarnya makna salib itu bagi kita umatnya. Salib itu disebut suci karena Kristus Tuhan kita pernah tergantung di sana saat menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Sebab jika tidak demikian, maka salib tidak memiliki arti apapun bagi kita selain daripada dua palang kayu yang disatukan, yang menjadi tempat penghukuman bagi para narapidana di zaman penjajahan Romawi di abad-abad pertama. Namun, justru karena Kristus pernah disalibkan untuk kita, maka salib tidak lagi menjadi tanda keaiban, tapi sebaliknya menjadi tanda keajaiban kasih Allah yang menyelamatkan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, salib bukanlah tanda kelemahan Allah, namun sebaliknya kekuatannya. Sebab hanya kekuatan Allah lah yang menjadikan Kristus tetap mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dan hanya dengan kekuatan Allah lah Kristus dapat merendahkan diri dan mengosongkan dirinya sedemikian rupa demi menyelamatkan kita. Kini dengan memandang kepada salib Kristus, itulah kita pun dikuatkan untuk terus mengasihi dan mengampuni sesama, dan juga untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Sebab itulah jalan yang dipilih Allah untuk menghantar kita kepada keselamatan kekal. Betapa dalamnya makna salib itu, sehingga layaklah tanda salib itu melekat di batin kita dan kita buat di awal dan akhir doa kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pesta perayaan salib suci ini, marilah kita mendaraskan doa sederhana yang disusun oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Kami menyembah Engkau, ya Kristus, dan memuji-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Tuhan, bantulah aku untuk semakin menghayati dalamnya makna tanda salib itu. Amin.